Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Yunda Sekarwangi dengan NIM 2305112596 dari kelas PGSD 23B. Nah, kali ini aku akan mengajak teman-teman mengenal apa itu bangun data dan bangun ruang. Nah, yang pertama, kita akan mengenal apa itu bangun datar. Bangun datar adalah objek datar dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar dikatakan bangunan dua dimensi karena hanya memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya memiliki keliling dan luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada pada bangun datar. Apa-apa saja ya istilah-istilah tersebut? Mari kita simak. Istilah yang pertama yaitu sisi. Sisi adalah garis pembatas dari suatu bidang datar. Istilah yang kedua yaitu sudut. Sudut adalah besaran rotasi antar dua garis, antara dua bidang atau antara garis dengan bidang. Yang ketiga adalah diagonal. Diagonal bidang adalah luas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Dan yang keempat yaitu simetri lipat. Simetri lipat adalah suatu proses bidang datar menjadi dua bagian dengan bentuk dan ukuran yang sama pada setiap bagiannya. Yang terakhir yaitu simetri putar. Simetri putar adalah suatu proses memutar bangun datar sebanyak kurang dari satu putaran penuh sehingga hasil perputaran tersebut tepat pada bentuk semula bangunan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam bangun datar. Bangun datar terbagi menjadi tiga, yaitu segitiga, segi empat, dan lingkaran. Jenis bangun datar yang pertama yaitu segitiga. Segitiga sendiri adalah bangun geometri yang dibentuk oleh tiga buah ruas garis yang berpotongan pada tiga titik sudut. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 1. Segitiga sembarang adalah segitiga yang semua sisinya tidak sama panjang. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua buah sisi yang sama panjang. Nah, yang ketiga yaitu segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Sedangkan berdasarkan besar sudutnya, segitiga dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu segitiga lancip. Adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip atau besar masing-masing sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau besar salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau salah satu sudutnya memiliki besar sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, jenis bangun datar yang kedua yaitu segi empat. Segi empat dapat dibentuk dari 4 buah garis dan 4 buah titik dengan titik tidak koliner atau tidak terletak pada satu garis lurus. Nah, segi empat ini terbagi dari banyak bangun datar. Yang pertama yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta sudut yang berhadapan sama besar.
Bangun segi empat yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang dapat didefinisikan sebagai segi empat yang kedua pasang sisinya sejajar dan sama panjang, serta salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, bangun datar segi empat yang ketiga yaitu persegi. Persegi dapat didefinisikan sebagai segi empat yang semua sisinya sama panjang dan besar semua sudutnya 90 derajat. Nah, bangun datar segi empat yang keempat yaitu trapesium. Trapesium sendiri adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar. Trapesium dibagi menjadi tiga, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sebarang. Bangun datar segi empat yang kelima yaitu belah ketupat. Belah ketupat merupakan segi empat yang khusus. Belah ketupat didefinisikan sebagai segi empat dengan sisi yang berhadapan sejajar, keempat sisinya sama panjang, dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, bangun datar segi empat yang keenam adalah layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang mempunyai sisi yang berdekatan sama panjang dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Nah, jenis bangun datar yang terakhir adalah lingkaran. Lingkaran dapat didefinisikan sebagai tempat kedudukan dari kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik pusat. Lingkaran terbagi lagi dari beberapa bagian, yaitu ada busur, lembereng, tali busur, juring, dan yang terakhir yaitu apotema. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangunan tersebut. Bangun ruang terbagi menjadi tiga, yaitu prisma, limas, dan bola. Bangun ruang yang pertama yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibentuk oleh dua daerah poligon kongruent yang terletak pada bidang sejajar dan tiga atau lebih daerah persegi panjang yang ditentukan oleh sisi-sisi dua daerah poligon tersebut, sedemikian hingga membentuk permukaan tertutup sederhana. Berikut ini macam-macam dari prisma, yaitu kubus, prisma segitiga, balok, prisma segi lima, dan tabung. Berikut ini hubungan banyaknya sisi, titik sudut, dan rusuk pada prisma. Bangun ruang yang kedua adalah limas. Limas sendiri adalah bidang banyak yang ditentukan oleh daerah poligon yang disebut alas. Suatu titik yang tidak terletak pada bidang poligon dan segitiga-segitiga yang ditentukan oleh titik tersebut dan sisi-sisi dari poligon. Macam-macam limas yaitu ada limas segitiga, limas segi empat, limas segi lima, dan yang terakhir yaitu kerucut. Berikut ini hubungan banyaknya sisi, titik sudut, dan rusuk pada limas. Bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Bola merupakan bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama.